Hai semuanya, ketemu lagi pastinya dengan kita di Bincang Bola Eksportase. Kali ini pastinya saya kenalan dulu dong sama saya Wila, sebelah saya Abdul Susila. sama Bang Bicing kita akan ngomongin soal timnas kali ya Bang ya. Kita ngomongin soal timnas, tapi kali ini kita nggak hanya fokus di timnas senior aja kali ya Bang ya. Kita ngomongin di timnas-timnas yang Ah junior-juniornya iyalah, juga kan ada Piala sekalian AFF iya ya. AFF juga kan ya. Kita ngomongin soal timnas senior dulu nih Bang. Bang, timnas senior putaran ketiga udah putaran ketiga, drawingnya udah keluar 27 Juni kemarin. Ya, lihat dari tim-tim yang ada di grup sama timnas Indonesia ini gimana sih Bang potensinya timnas Indonesia buat ke Piala Dunia gitu? Semua apa ya? Semua media Jepang, media Arab, media Australia, Cina, Bahrain itu menyebutkan tim ini tim yang berat ya. Ya di atas kertas pastinya Australia sama Jepang ya yang potensial lah. Cuma nggak ada yang menjamin juga Arab Saudi bisa, Bahrain juga. Secara peringkat Indonesia memang terbawa ya 134, Cina itu 88, Bahrain itu 81, Jepang 20-an ya, dan Australia begitulah. Secara itu emang secara kasat mata bisa kita bilang wah berat banget. Cuma dengan komposisi pemain yang ada saat ini, yang terakhir kemarin lawan Filipina menang, lawan Lawan Filipina Filipina menang, tuh Bang, lawan Filipina menang. Filipina menang ya berat sih, tapi tetap ada potensi. Ada potensi, lihatnya dari mana nih Bang? Apa karena Pak Erik akhir-akhir ini yang nyinggung bakal nambah pemain grade A atau gimana Bang? Gini, kalau kalau ini apa ya? Bukan realistisnya, tapi realitanya lah menurut gua. Realitanya nih yang akan juara grup itu kemungkinan antara tiga, Jepang, Australia, Arab Saudi, itu yang di antara itu. Udah Terus langganan Piala Dunia lah. kita potensinya mungkin di 3-4 untuk melaju ke fase keempat. Itu karena gue sangat pede bisa bersaing dengan Cina dan Bahrain. Cina kemarin salah buktinya kemarin di fase ketiga kedua kualifikasi juga kalau kita lihat nggak wah banget, Iya, lawan Malaysia aja bisa begitu. kesulitan lah ini. Intinya sih kalau menurut gua ketika kita bisa mengamankan 8 poin, potensi kita masuk di peringkat 4 itu sangat terbuka. Maksudnya 8 poin ini dua kemenangan di kandang lawan Bahrain dan Cina itu harus diamankan, dan minimal imbang di Cina dan di Bahrain. Kalau 4 pertandingan ini udah diamankan, peringkat keempat aman. Apapun mungkin hasilnya, ya dengan asumsi kedua negara juga nggak berkutik lawan Bahrain, lawan Arab, lawan Australia dan lawan Jepang. Tapi emang kuncinya sebenarnya sih kalau kuncinya itu lawan Australia. Lawan Australia itu laga home pertama kita itu di Surabaya. Kalau lawan Arab Saudi kenapa tidak bisa dibilang kunci, karena itu pemain baru bergabung dari kompetisi. Anggaplah seperti biasa yang kemarin chemistry-nya kurang, Bergabung baru satu lagi. dari mana-mana datang dalam kondisi yang jet lag dan segala macam, akhirnya main kandang lawan pula di Arab, potensi kalah sangat besar, walaupun ya kita berharap bisa imbang lah minimal. Nah kuncinya itu ketika kita pulang dari Arab ke Indonesia, karena Australia secara geografis lebih dekat, dia home, abis itu away, dari sini ke Jakarta lebih dekat, ke Surabaya dia ke Bali, dari Bali ke Surabaya kan lebih dekat ketimbang kita yang dari Arab ke Indonesia. Kalau kita masih menggunakan skema perjalanan seperti kita dari Irak ke Filipina, gue jamin kalah. Gue jamin kalah. Karena saat itu waktu itu manajer sendiri Pak Marji sangat mengeluhkan, beda banget kita naik pesawat umum tanpa dengan transit, dan itu sangat menyita waktu, menyita
fisik pemain yang akhirnya di Filipina pun nggak berkutik, imbang. Beda dengan misalkan Irak yang emang tim-tim yang yang udah langganan Piala Dunia nih, setiap terbang kemana tuh nyewa, nggak lagi lewat berdesak-desakan dengan masyarakat umum gitu loh. Dan itu harus dilakukan ketika misalkan nanti dari Arab ke Surabaya itu masih nggak charter, ya siap-siap aja merana. Apalagi laga terakhir kita lawan Australia dibantai di Piala Asia. 4-0 ya. Walaupun masih menurut gua itu salah satu penampilan terbaik Indonesia selama 2024 lawan Australia. Bisa Walaupun kalah dibantai ya itu performa terbaik Indonesia saat itu. Oke. Harusnya berarti lebih ke ini ya Bang ya. Kalau lihat potensinya berarti bisa, tapi harus akan melaju ke fase selanjutnya. Fase 4 berarti. Ya nggak usah muluk-muluk juara grup, sadar diri dong. Ya kita lawan itu Jepang yang Udah langganan pemain klubnya juara Liga Champion Asia itu nggak ada satupun masuk timnas Jepang. Iya sih. Pemainnya di luar Di semua, luar semua udah, ya. udah bukan di Liga 2-nya, Liga 3-nya di Eropa, Liga 1-nya Liga 1. semua. Iya sih. Mau gimana secara kualitas? Individu kalah. Hanya mungkin ya daya juang dan keberuntungan mungkin. Keberuntungan lagi. Wah. Oke. Lihat berarti kalau ngomongin soal peluangnya ya udah realistisnya di situ aja ya Bang ya. Udah Ya, paling realistis. paling realistis. Di 2 laga kandang itu lawan Cina, lawan Bahrain jangan kalah, dan laga kandang lainnya lah. Terutama ya kuncinya sih menurut gua bagaimana PSSI menyiapkan pertandingan kita dari Arab ke Surabaya. Kalau udah di standarnya situ begini, pertandingan berikutnya mengikutin itu akan enak tuh. Tapi kalau masih kayak dari Irak ke Filipina, siap-siap aja keok. Bang, kabar soal penambahan pemain gimana? Pemain naturalisasi katanya. Pemain naturalisasi ya sedang diurus ya, beberapa nama yang udah rame itu. Kevin Dix Ya, dan udah rame. Tapi ya PSSI kan emang normatif ketika pemainnya belum datang tidak akan ngomong. Gak mau ngomong. Dan yang bisa ngomong itu cuma 2 orang. Pak Erick Thohir dan Bang Arya Sinulinga. Yang lain tidak mau. Jadi ya nanti. Ada beberapa nama yang kayak kemarin yang Pak Hamdan ketemu. Terus yang coba dideketin ada beberapa nama. Cuma itu kan selama belum ketemu dengan PSSI. Kak ini ya. Iya, Pak Erick tipe yang kayak gitu ya. Ya. Kalau belum ngobrol, belum ketemu gak bakalan ngasih nama. Oke. Jadi kita nunggu nih Bang untuk pemain naturalisasi buat putaran ketiga. Dan kemungkinan ketika putaran ketiga Martin Paes main. Yakin Abang? Soalnya sampai sekarang Ya, masih emang kas gak kelar kayaknya. nggak dicas itu untuk bulan Juli ini kasusnya belum terdaftar gitu loh. Maksudnya ketika diumumkan kemarin yang akan disidangkan di CAS di Juli tidak ada Martin Paes, kemungkinan bulan berikutnya. Jadi nanti ketika September bisa main. Nanti bisa diharapkan Ya, main gitu. kalau melihat beberapa kasus seperti ini ya, antara FIFA dengan pemain, dengan federasinya, ketika pemain sudah memiliki kewarganegaraan dan dengan latar belakangnya yang benar-benar bersih, CAS memenangkan. Jadi potensi Martin Paes yang masuk tim best terbaik MLS akan bermain dengan Lionel Messi, kemungkinan main pada September. Oke. Kita tunggu berarti. Oke. Dicatat ya itu kabar baik. Kabar baik itu dicatat, tunggu. Oke. Sekarang aku mau nyinggung ke U16 Bang yang baru kelar di Asian Cup. Ya, gimana nih Bang lihat U16? U16 kemarin itu kan sebenarnya tim yang agak dipersiapkan dengan agak telat ya. Tim ini tidak ada uji coba internasional sama sekali. Ketika bisa mencapai semifinal dan kalah di semifinal itu oleh Australia dengan 10 pemain karena kartu merah, tetapi tetap melawan dan menunjukkan mentalitas yang oke, itu udah suatu pencapaian. Apalagi pertandingan terakhir menang besar lawan Vietnam. Ya
tim ini prospektif karena satu mereka tidak persiapannya sekitar 3 bulan. Dengan 3 bulan itu Nova sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa tanpa uji coba internasional akhirnya bisa demikian, udah oke. Dan yang menjadi catatan buat perbandingan aja ya, dalam berapa ya, anggaplah 1 dekade terakhir itu setelah kita di-ban oleh FIFA, Fahri Husaini itu menjadi pelatih timnas U16 pada 2017, tampil di AFF 2017 U16 itu gagal, itu nggak lolos grup. Tapi tahun berikutnya 2018 dia juara di Sidoarjo. Bima Sakti ketika pertama kali menjadi pelatih U16 juga 2019 angkatan Marcelino Ferdinand gagal juga itu di semifinal dan akhirnya meraih peringkat ketiga, ketemu Vietnam juga. Tapi di yang kedua itu karena setelah itu pandemi ya, akhirnya di 2022 dengan angkatan Iqbal Gwijanggi juara. Jadi Nova ini gagal ya, kalau dibandingin 1 dekade terakhir wajar. Ini pemain baru, belum punya pengalaman internasional, pemain yang tidak punya kompetisi yang tetap di federasi kecuali mereka kompetisi di daerahnya bersama sekolah sepak bolanya, udah suatu pencapaian yang bagus. Yang menjadi beban, bukan beban, yang menjadi tantangan buat Nova adalah catatan Fahri dan Bima itu ketika gagal di Piala AFF 2017 dan 2019 itu mereka tetap lolos ke Piala Asia. 2018 itu kualifikasi di Thailand lawan Mariana Utara, itu Fahri lolos membawa timnas U16 tampil di Piala Asia akhirnya hingga babak 8 besar yang akhirnya kalah sama Australia. Bima juga setelah gagal di Thailand di Chonburi 2019, dia membawa timnya lolos ke Piala Asia U16 2020-nya akhirnya tidak digelar karena pandemi. Nah, Nova ini bebannya tidak seperti angkatannya Fahri dan Bima, lawannya ini lumayan berat. 1 Australia, 1 Kuwait tuan rumah, dan Kepulauan Mariana Utara ya bukan meremehkan, cuma ya ini negaranya agak terbelakang di sepak bolanya. Kemungkinan terakhir kita ketemu juga dengan Lucina dengan 2 digit gol. Yang menjadi beban kan ya Australia dan Kuwait ketika bisa, dan makanya kalau gue saranin ke federasi setelah ini Coach Nova perbanyak uji coba internasional, dan kalau bisa jangan di dalam negeri karena mental bertanding di dalam negeri dan di luar negeri itu berbeda sekali. Pemain-pemain ini walaupun mungkin sudah bertanding di luar negeri, tapi nggak banyak anak-anak ini yang di Coach Nova ini karena mereka generasi COVID, banyak tidak punya kesempatan banyak merasakan tampil di luar negeri. Berbeda misalkan dengan angkatan yang ketika Bima dan Fahri, anak-anaknya udah ada yang ke Gotia, di Swedia, di Cina, di kompetisi di Singapura, di Thailand dan segala macam. Angkatannya ini sangat minim karena banyak terpotong pandemi karir mereka itu. Tapi dalam ya 2023 2024 ini lumayan, tapi nggak banyak, makanya kalau bisa lawan uji coba internasional, kalau bisa TC-nya juga di luar negeri sebelum nanti tampil di Kuwait. Bang, tapi dengan lihat kayak permainan kemarin, kira-kira besok ketemu lagi nih Australia di kualifikasi, kira-kira ada nggak sih peluang? Australia nggak mewah-mewah amat, kalau lihat kemarin ya, nggak mewah-mewah banget, bisa kita bobol dengan 10 pemain, ya cuma mereka ya rapi aja, visi permainan mereka oke, tapi nggak rapi-rapi banget. Dan yang memang yang membedakan kita itu mentalitasnya, karena tampil di dalam negeri. Kalau menurut saya pribadi ya, tampil di dalam negeri itu membuat mentalitas pemain terpacu, terkatrol tinggi. Kalau nanti di Kuwait, siapa yang tahu? Ya mungkin hanya belasan, puluhan atau ratusan penonton yang hadir. Balik lagi ya, menang di kandang Indonesia. Iya, menang di kandang. Kurang pantesan, berarti makanya Bang Pici menyarankan untuk PSSI uji coba di luar negeri banyak-banyak. Minimal sebulan sebelum Oktober itu, atau paling nggak awal Oktober udah berangkat. Ya misalkan kebiasaan di Turki ya Turki, silakan boleh, cari lawan. Oke. Bang, selesai sama U16 yang baru akan datang, yang di Surabaya.
Asian Cup U19 gimana Bang? Kalau anak-anak ini gua nggak pengen membedakan, cuma timnya Coach Indra Safri dengan Coach Nova sangat berbeda. Timnya Coach Indra sudah melalang buana. Melalang buananya bukan cuma kemarin di Taulun, tapi anak-anak ini adalah sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak yang juara Piala AFF U16 bersama Bima Sakti. Di antara mereka adalah pemain-pemain yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Di antara mereka ada pemain-pemain keturunan yang berkompetisi di luar negeri, di Eropa. Ya, bukannya memberi beban, cuma kalau nggak juaranya keterlaluan kalau menurut saya pribadi. Karena tim ini udah bukan anak U16 yang nggak punya pengalaman, minim. Tim ini penuh pengalaman. Tim ini udah tampil kemana-mana. Tim ini udah juara. Ya, walaupun kalah di Taulun kemarin, lawannya Italia. Iya. Lawannya lawan-lawan beken semua. Yang udah usianya juga tinggi ya. Dengan persiapan yang sedemikian rupa, kalau nggak juara ya keterlaluan. Walaupun mungkin targetnya bukan itu. Anggaplah Ciki bukan target, cuma ya masa nggak ada perkembangan. Iya sih. Targetnya Ciki kata Bang Bici. Iya, mungkin dia sama PSSI kan cuma target antara sekarang. Cuma kita main di dalam negeri, AFF U19. Ini targetnya kan ini ya Bang ya, kalau nggak salah buat Asia ya. Buat Iya, Asia. targetnya kan tampil di Piala Dunia U21 2025. AFF antara, habis ini kan kualifikasi Piala Asia nanti masuk 4 besar, tampil di Piala Dunia. Wah, pede 4 besar Pak. Iya, sebenarnya dengan komposisi pemain yang sekarang ya sangat pede. Beberapa pemain juga bukan orang-orang yang nggak punya jam terbang. Mereka beberapa udah main di Liga 1 seperti Arhan Kakak. Iya. Terus kayak Iqbal juga sudah sempat di Bulgaria segala macam. Tim ini penuh pengalaman. Kalau nggak juara keterlaluan. Berarti pede ke Piala Dunia juga berarti ya? Ya kita lihat nanti dong. Kita lihat nanti, ngomong yang depan aja nih dulu. Iya sih, harusnya juara AFF berarti. Tapi Coach Indra kan keberuntungannya nggak habis-habis Bang. The lucky man lah. Iya. Doanya mustajab. Iya kan? Orang baik. Nggak habis-habis keberuntungan Coach Indra. Jadi kalau aku sih ngerasanya pede aja lah juara Piala AFF ini. Harusnya sih ya, masa enggak. Apalagi kan sejarah Coach Indra Safri itu kan, anggaplah Coach Indra Safri itu lahir di Jawa Timur. Dalam kaitan lahir di Jawa Timur tuh, Coach Indra Safri dikenal luas oleh masyarakat sepak bola Indonesia ketika membawa angkatan Evan Dimas dan kawan-kawan juara Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo. Ya ini mungkin napak tilas lagi akan kembali ke Jawa Timur, ya saatnya ngangkat juara lagi. Juara lagi. Oke. Setelah kemarin setelah itu bersama U22 juara Piala AFF U22 2019, habis itu emas SEA Games bersama U23, sekarang ke U19 lagi dengan target utamanya Piala Dunia. Semua kalau bisa juarain dong. Juara AFF, juara UFC, ya Piala Dunia nanti dulu kita lihat. Coach Indra bebannya aja. Enggak beban, cuma ya sangat realistis bagi Coach Indra dengan kapasitas beliau yang sudah mencapai banyak tangga, dengan pengalaman beliau keliling Indonesia mencari bakat, meracik strategi, berkenalan dengan pelatih-pelatih top. Dari Luis Milla dia ini, dengan Sintayong dia juga mendapat banyak pengalaman berharga, dia ikut kursus ini, dikirim PSSI ke pelatihan ini. Sangat mumpuni untuk Coach Indra itu untuk membuktikan ya dia levelnya level pelatih udah ternama di Asia. Kalau nggak juara AFF ya keterlaluan. Apa aja. Walaupun bukan target ya. Ya udah, sampai di situ aja deh Bang bahasan kita soal timnas senior sampai U19 ya. Kayak nunggu aja ya. Kira-kira apa Bang Picing dari si Bang Picing bisa nggak juara itu tadi ya. Ya, nunggu aja sampai di situ ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih. Hai, saya Wila.
Saya Abdul Susila. Jangan lupa saksikan Bincang Bola, Bincang Bulu. Bincang Voli, Sportase. Sportase.